Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di podcast kesayangan Anda, podcast Desa Bantarsari, bekerja sama dengan Politeknik Digital Boas Indonesia. Di sore hari ini kami kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Dian Andrayani SEMM. Temanya adalah strategi pengembangan bisnis makanan. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Kades. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya Pak. boleh bilang Bu Dian? Boleh ya? Pak. Atau ada sebutan lain? Dian aja Pak. Bu Dian aja ya. Aduh, Bu Dian ini asli mana nih? Saya Jakarta Pak. Oh, asli Betawi. Ya bisa dibilang gitu Pak. Anak Betawi loh. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali nih datang ke Desa Bantarsari. Kebetulan yang kedua kali Pak. Ah, 2 kali. Oh, pernah juga? Pas opening yang pertama ya? Sama itu Pak. Sama Pak Rektor itu ya? Betul. Oh, Sama Pak Ibu Rektor. hadir waktu itu ya? Hadir Pak. Alhamdulillah. Jadi udah tahulah Bantarsari ya? Iya. Gambaran Ibu gimana itu Bantarsari? Pertama kali dengar Bantarsari atau pas datang gitu? Pas datang terkagum-kagum sih Pak. Karena mungkin kalau dibilang sama kelurahan tempat saya masih lebih bagus di sini gitu Pak. Masa? Betul Pak. Sama kelurahan, kita mah desa. Sama Pak, tapi ini lebih bagus, lebih maju gitu Pak. Sampai pas lihat penghargaannya juga banyak sekali gitu kan Pak. Wah ini memang udah teruji gitu Pak. Udah bener paten lah Bantarsari ini. Percontohan, termasuk percontohan yang baik sekali gitu Pak. Biasa aja sih, kita mah lagi belajar aja Bu. Oh gitu. Belajar aja begini Pak. Iya. Kan belajar mah nggak ada berhenti ya. Iya betul Terus Pak. kalau dalam Islam kan madal hayah katanya ya. Iya. Sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Iya. Dari buayan ibu sampai Liang lahat. liang lahat. Iya. Aduh. Tapi tema kita bukan itu. Oke. Tema kita adalah strategi pengembangan bisnis makanan ini. Iya. Apalagi beliau ini adalah dosen di Prodi Bisnis dan Manajemen Retail serta praktisi di bidang manajemen bisnis dan industri halal. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali nih. Iya. Ada halalnya. Pengalaman aja Pak. Udah lama nih di swasta gini. Dari 2016 sih Pak untuk bantu-bantu pengurusan halal produk-produk gitu. Iya. Berarti kan nanti kita bisa kembangin ke ini dong, wisata halal kayak begitu ya? Bisa Pak, bisa. Kan sedang tren juga nih. Iya betul. Kayak Lombok gitu ya. Iya, seperti Lombok. Ada wisata halalnya kan. Iya. Nanti Bantarsari ada wisata halalnya. Iya. Wah, keren juga nih. Iya. Ininya direkturnya Ibu Dian. Boleh Pak, boleh. Iya, sahabat desa, kita akan berbincang bersama Ibu Dian ini terkait dengan strategi pengembangan bisnis makanan. Kenapa tema ini kita angkat? Bahwa kita ingin bagaimana kemudian masyarakat juga bisa mengembangkan industri bisnisnya, misalnya lewat home industry begitu ya, industri-industri kecil yang memang itu berpeluang untuk kemudian mendapatkan income begitu dan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kira-kira bisa disampaikan nggak Bu terkait dengan strategi pengembangan bisnis di masyarakat? Ya, silakan. Ya, untuk kalau usaha di desa ya Pak, memang setahu saya kan kebanyakan itu UMKM ya Pak ya. Nah, di perekonomian negara sendiri memang UMKM itu amat penting Pak. Salah satu penggerak ekonomi negara. Kalau dari data statistiknya tetap Pak masih di atas 50% tuh penggerak ekonomi negara itu ya UMKM. Maka sebenarnya penting bagi pemerintah ini untuk melirik atau memajukan UMKM sendiri. Nah, kalau berkaca dari kondisi pandemi kemarin Pak, ya saya bicara sedikit ke belakang tentang pandemi. Salah satu sektor yang bertahan yaitu memang makanan gitu Pak. Apalagi makanan itu kan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini jadi memang penting untuk para UMKM melihat kembali tren perkembangan usaha yang potensial saat ini. Gitu.
Gitu sih Pak. Iya kan, masyarakat kan punya apa namanya, setiap masyarakat, setiap kampung, setiap desa punya apa namanya unggulan Iya, betul. makanannya masing-masing, Iya. kan begitu. Iya. Misalnya kalau dalam konteks kami di Bantarsari itu ada namanya keripik singkong, ada dodol hitam yang enak itu Bu. Iya. Pernah dengar nggak dodol hitam itu yang dari apa namanya? Singkong bukan Pak? Bukan singkong, dari ketan. Ya. Ketan, iya. Suka nggak Bu ya? Kalau saya lihat kebetulan kan di Prodi BMR sendiri juga sempat sosialisasi nih Pak terkait sertifikasi produk, kemudian produksi dan pengembangan di Desa Ranca Bungur Pak. Cuma kita Ranca Bungur. Mungkin masih satu produk kali ya Pak? Iya, masih dalam lingkup kecamatan kan? Gitu. Iya. Unggulan untuk daerah sini memang kebanyakan keripik ya Pak, keripik singkong, pisang, keripik rengginang gitu ya Pak. Betul. Terus ada juga dodol ya, jadi khasnya gitu. Sebenarnya saya lihat sih potensial sekali untuk dijadikan oleh-oleh khas ataupun makanan khas dari Kecamatan Ranca Bungur termasuk Bantarsari. Kalau Bantarsari sendiri saya sudah punya trademarknya juga jambu kristal ya Pak. Kalau kita masuk desa, gerbang desanya kan udah jambu kristal gitu kan. Ya, termasuk saya lihat juga, mungkin jangan-jangan jambu kristal di Jakarta dari Bantarsari semua nih. Ya, karena saya lahir besar di Jakarta Pak. Dulu tuh seingat saya waktu kecil nggak ada jambu kristal gitu. Nah, sekarang ini udah banyak gitu. Hampir di setiap tukang buah ada jambu kristal gitu. Jangan-jangan ini dari Bantarsari semua nih gitu kan Pak. Iya, salah satu di antaranya. Iya. Karena kan sekarang jambu kristal sudah menyebar di mana-mana. Iya, betul. Saya baru 2 pekan yang lalu ya pulang dari Pontianak, Kalimantan. Saya bilang, di sini juga ada jambu kristal ya. Iya. Dan memang ternyata mereka awalnya memang ngambilnya dari kami, Bogor, gitu, dari Bogor lah. Iya. Kami juga kan kerjasama sama IPB kan begitu. Karena awalnya kan dari IPB, Taiwan kerjasama sama IPB. Nah, pengembangan jambu ini sudah mulai banyak, alhamdulillah kan. Di Lampung juga banyak. Sekarang di Jawa juga banyak. Cuman kemarin teman-teman di Pontianak bilang, Pak, kami juga ada di sini. Cuman rasanya beda. Memang kayaknya beda Pak. Yang dari Bogor sama dari tempat lain beda gitu. Iya, mungkin ada kekhasan tersendiri ya. Betul, Dan mungkin itu anugerah tersendiri. Termasuk mungkin ya itu Pak keripik-keripiknya kan bisa dijadikan ciri khas gitu kan. Iya, betul. Jadi saya melihat industri bisnis makanan itu masih menjadi utama ya. Karena kan mudah ya Bu. Iya, betul. Kan setiap orang juga kan suka kalau dengan makanan mah ya, begitu ya. Kita mau bepergian kemana gitu ya. Apalagi keripik singkong yang renyah itu. Di kami itu ada yang punya Pak Wahyu itu Bu. Itu renyahnya luar biasa begitu ya. Itu kalau makan keripiknya Pak Wahyu itu ketagihan Bu. Gak mau berhenti. Iya, ketahuan ini nggak mau berhenti. Tahu-tahu itu ketika bawa mobil udah nyampe Bandung aja. Ya karena kalau makanan itu selera Pak. Selera, betul. Selera orang. Tapi biasanya kalau memang sudah pas nih buatnya gitu kan, ke segmen apa aja masuk. Ya mau dewasa, anak-anak ataupun orang tua gitu kan, laki-laki, perempuan, ya udah masuk aja gitu. Kalau itu sudah pas kita bikin untuk meracik produknya. Betul. Iya, kalau bicara makanan Bu, jadi ikut lapar ya. Iya, betul Pak. jadi pengen makan sambil ngemil gitu. Sambil ngemil gitu. Bicaranya ngobrol sambil ngemil. Nah, itu nggak kerasa juga Bu nanti. Iya. Iya, nah yang sekarang gini Bu. Nah ini gimana nih strateginya nih? Strategi bagaimana ini bisnis makanan ini bisa survive gitu ya? Seperti apa nih? Ya untuk pengembangannya mungkin ya Pak. Untuk UMKM sendiri saya lihat ke depan memang potensial gitu Pak. Dan mungkin sudah banyak juga program-program yang digelontorkan pemerintah gitu Pak. Nah kalau untuk pengembangannya kita bisa bagi menjadi 3 segmen mungkin Pak. Apa tuh yang pertama? Yang pertama di hulu, di bagian hulu. Ya kan? Walaupun skalanya UMKM, penting menjaga produk itu untuk tetap
ada terus di pasaran. Mungkin kita udah cari susah-susah cari pasar gitu ya Pak, tahu-tahu stok habis. Nah, itu kan juga bikin pasar berpaling. Sustainable ya, berkelanjutan. Sustainable ya. Jadi ya UMKM penting juga untuk menjaga stabilitas produk, keberadaan produknya. Nah, dia juga harus cari nih di hulunya supplier yang kira-kira bisa konsisten supply dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang harganya bersaing juga. Nah, di bagian internal perusahaannya atau internal UMKM-nya sendiri perlu terus dilakukan inovasi pengembangan produk. Nah, yang namanya pengusaha, yang namanya pelaku usaha gitu, jangan bosan-bosan research, penelitian. Setuju ini. Lihat pasar itu, lihat pasar, lihat berita gitu ya Pak. Misalnya BBM naik segala macam gitu kan, itu otomatis akan berdampak pada harga produk, harga pengiriman dan sebagainya, termasuk harga bahan baku gitu ya Pak. Nah ini makanya penting bagi UMKM research kira-kira ke depan produk apa yang bakal booming gitu. Sekedar booming aja sebenarnya nggak penting. Tidak terlalu fokus karena booming bisa cepet turun juga gitu Pak. Nah, gimana kita memanfaatkan momen booming ini tapi berkelanjutan. Berarti kan produk kita mesti benar-benar bagus gitu Pak. Nggak sekedar ikut tren booming, tapi juga bisa terus-terusan gitu. Nah itu kembali lagi seleranya masyarakat, seleranya target yang kita mau tuju gitu. Seperti apa? Pasti selera anak-anak sama selera dewasa beda. Anak-anak suka yang manis gitu kan, dewasa sukanya yang asin gitu. Nah ini dari internal UMKM-nya perlu untuk terus inovasi, melakukan research pasar kayak seperti itu. Kemudian juga dari sisi kemasan, dari sisi penjualan juga ini penting Pak. Nah kalau sudah bicara penjualan, kita bicara di hilirnya Pak. Kita mau buang produk kemana nih? Pasti kita harus sama research pasar, pengembangan pasarnya gitu ya Pak, kemana? Nggak mungkin kita bergantung hanya satu toko aja, supply ke satu toko aja. Namanya orang usaha perlu terus bergerak mencari link. Kita kemana nih? Gitu kan ya. Masuk kalau di hilir di zaman sekarang ini mencoba untuk penjualan online-nya tuh Pak. Nah karena eranya udah beda sekarang. Era digital kan? Era digital. Terbukti dari saat pandemi kemarin, saat 80% orang di rumah, ya bisa lihat data statistiknya penjualan online meningkat. Nah, itu kalau nggak mau tergulung atau terlindas zaman, ya udah mau nggak mau harus online kayak gitu. Seperti itu sih Pak. Iya, saya melihat begini nih, ada juga fakta lapangan. Usaha rumah makan. Iya. Kan biasanya orang tuh ketika nyoba pas di lidah gitu ya. Berapapun harganya begitu ya. Ketika itu sudah pas di lidah, dia akan balik lagi. Iya. Dia akan bilang juga tuh ke teman-temannya, "Woi, lu di sini ya makan. Lu rasain. Lu coba. Pasti lu ketagihan. Pasti lu datang lagi." Gitu ya. Nah kan itu juga berawal dari tadi yang di awal gitu ya. Juga kemudian dia melakukan riset. Juga tadi kemudian dia mengembangkan link-link yang kemudian orang berduyun-duyun. Ada rumah makan yang biasa aja tempatnya gitu Boy. Tapi kok digulung orang, dikeroyok orang gitu ya. Kok orang bolak-balik ke situ ya. Kok bisa begitu ya? Ya seperti itu gitu. Apa yang kemudian kok mereka nih orang kampung ya punya rumah makan tapi tetap bisa bertahan gitu. Apa kira-kira kalau Ibu lihat tuh? Ya itu uniknya bisnis makanan tuh Pak. Jadi kalau udah kira-kira cocok di konsumen gitu ya, apalagi selera masyarakat umum gitu kan. Ya sudah tuh Pak, pasti promosinya udah nggak perlu macam-macam deh, dari mulut ke mulut aja udah cukup ya? Udah cukup, bahkan orang datang sendiri gitu Pak. Jadi memang uniknya bisnis makanan gitu. Justru tapi itu bisa jadi bumerang juga Pak. Justru kalau kita bikin nggak sesuai selera gitu ya,
bisa cepet turunnya kayak gitu. Makanya ya kembali lagi pentingnya research pasar dan selera masyarakat itu yang seperti apa. Ya, menjaganya itu tuh Pak. Ada kiat-kiat nggak tuh menjaga agar orang tetap datang ke situ ya, orang tetap menikmati produk yang kita hadirkan begitu. Ada nggak bisa disampaikan ke pemirsa kita? Ya untuk itu ya tetap itu tadi sih Pak, inovasi tadi ya. Oh iya. Iya. Untuk kiatnya ya inovasi. Kadang kan namanya UMKM ya Pak. Penurunan sedikit aja udah capek duluan gitu. Karena bisa dibuktikan sendiri untuk produk-produk seperti itu berapa kali mereka trial error gitu Pak. Berapa kali mereka gagal. Mereka bukan berarti nggak pernah gagal gitu Pak. Tapi mereka gagal, coba lagi gitu kan. Kebanyakan UMKM kita ada pandemi atau penurunan sedikit ya sudah gitu. Iya sudah. Padahal mungkin sebenarnya masih ada yang bisa dikembangkan, masih ada yang bisa diusahakan kayak gitu Pak. Iya, maka saya melihat bahwa pendampingan itu penting. Iya betul. Iya. Nah maka kampuslah yang kemudian salah satu di antara stakeholder yang kemudian hadir ke desa, ke UMKM yang kemudian mendampingi para pelaku UMKM agar 3 hal tadi bisa tercapai begitu ya. Betul, Pak. Sehingga omsetnya terus meningkat, kehidupannya semakin sejahtera dan bahagia gitu ya, anak-anaknya bisa sekolah ya dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa pendampingan menjadi satu titik untuk mengarah bagaimana bisnis makan ini ya, UMKM ini bisa terus bertahan gitu. Di samping ada variabel lain gitu ya. Betul. Kan banyak variabel lain tuh. Pertama mungkin keterlibatan kebijakan pemerintah kan begitu. Betul, Pak. Dalam hal ini kan pemerintah sudah luar biasa lah perhatiannya begitu ya. Apakah kemudian penetrasinya nyampe atau tidak? Kan ini perlu juga ada semacam analisis gitu ya. Kemudian Ibu nih, saya agak cukup menggelitik terkait dengan maraknya bisnis supermarket gitu ya. Ada Indomaret, ada Alfamart gitu, ada mat-mat yang lain gitu ya. Yang itu menjamur luar biasa di mana-mana gitu. Nah kan juga ini jadi ancaman. Dari satu sisi ini kita ingin bagaimana usaha-usaha warga yang ada, warung-warung kecil bisa terus bertahan gitu ya. Sementara ini arus deras Indomaret, Alfamart luar biasa sekali. Bahkan masuknya tidak hanya di kota-kota, sampai di desa-desa. Apa gambaran Ibu terkait melihat realitas ini ya? Memang sih kalau untuk bisnis retail seperti itu retail modern ya Pak, sudah sampai desa gitu Pak. Cuma ada yang unik Pak, saya ngelihat persaingannya di Jakarta gitu Pak, atau mungkin di sini juga ada gitu. Kalau di Jakarta itu warung-warung kecil juga banyak gitu Pak. Nah, cuma mereka mensiasatinya, Indomart itu kan punya jam ya Pak, punya jam operasional gitu. Nah, mereka mensiasatinya kadang ada yang buka 24 jam seperti itu Pak, atau ada yang buka lebih awal, ada yang buka lebih sampai lebih malam gitu. Dan harga Pak, ya mereka juga lebih murah dan sama lengkapnya gitu, berusaha sama lengkapnya seperti apa yang ada di Indomart. Itu kadang ibu-ibu kan sensitif harga nih Pak. Sensitif pokoknya. Ya, nah itu miring sedikit dikejar. Iya. Nah itu di warung-warung juga mereka mencoba bersaing dan saya lihat bisa gitu Pak, bisa bersaing gitu dari segi operasional dan juga dari segi harga gitu Pak, termasuk kelengkapannya. Iya, tapi kan sekarang orang memburunya tuh ke arah sana aja terus. Mau belanja apapun walaupun sedikit, ya pokoknya di Indomaret aja gitu. Ya, tapi memang itu ya Indomaret juga punya keterbatasan gitu Pak. Betul. Kayak misal beli beras, mereka nggak sedia tuh beras literan, 1 liter gitu kan. Sedangkan warung-warung kecil dia sedia 1 liter, boleh beli 1 liter atau 1 kilo gitu. Sama untuk produk telur kadang mesti beli yang langsung
satu isi 10 gitu Pak. Nah kalau di warung kan masih bisa ecer kayak gitu. Tetap sih itu kekuatan, salah satu kekuatan ekonomi Indonesia juga dari warung-warung itu yang bisa dikatakan juga sebagai UMKM. Cuma sektornya kan sektor ecer atau retail itu ya Pak ya. Retail. Masih menjadi kekuatan dari ekonomi Indonesia gitu. Karena kalau kita lihat pandemi kemarin dari segi industri banyak yang kena imbas juga Pak, banyak yang gulung tikar gitu. Karena mereka memang mengandalkan dari segi pemodalan mengandalkan pinjaman, ternyata tidak bisa membayar, kemudian akhirnya gulung tikar gitu. Itu sih Pak. Iya, kalau kami melihat gini Bu, ya ini kan Indomaret itu bagi warung-warung kecil itu jadi ancaman. Iya betul. Iya, mau tidak mau gitu ya. Kan ini tinggal kebijakan pula pada akhirnya. Iya. Begitu ya. Nah kami di Bantarsari terutama gitu ya, ini sedang bertahan. Sedang bertahan. Mudah-mudahan istiqomah gitu. Iya Pak. Bisa bertahan biar Indomaret dan Alfamart tidak bisa masuk gitu ya. Kita ingin melihat bagaimana industri-industri kecil bisa terus bergeliat gitu ya. Sehingga kemudian mereka bisa menikmati perjalanan hidupnya begitu. Saya punten berkali-kali sementara menolak hadirnya dan memang mereka udah berkali-kali hadir ke Bantarsari untuk Pak Kades kita mau izin sementara, saya mohon maaf untuk sementara untuk bertahan tidak dulu masuk Indomaret karena masih banyak warung-warung yang masih mereka ingin menikmati jualannya begitu ya kan. Kalau ada Indomaret kan juga waduh gitu kan. Kan seperti itu. Ya memang dibutuhkan itu sih Pak, pemimpin yang berani mengambil kebijakan kalau untuk soal itu Pak. Tapi kan tantangannya ini luar biasa. Iya betul. Ya sama seperti di Padang ya Pak ya. Saya salah tuh, kok kota Padang tidak ada satupun Indomaret Alfamart. Makanya masyarakatnya termotivasi untuk usaha kan Pak? Iya. Gitu. Nah memang kita perlu punya data bahwa mencetak para pengusaha itu memang masih minim gitu ya. Tidak seperti di negara-negara lain. Maka ini tugas kita. Betul, Pak. Tugas kita menghadirkan para pengusaha-pengusaha baru yang mereka kemudian memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat sekitarnya gitu ya. Saya kira ini pembicaraan yang cukup menyenangkan gitu ya. Pak. Karena banyak hal yang sesungguhnya ingin kita gali dari bisnis makanan ini, karena ini terkait dengan masyarakat langsung. Betul, gitu Pak. Ya. Bagaimana kemudian mereka bisa sustainable, berkelanjutan, mempertahankan produksinya begitu ya. Selamat sukses ke Ibu Dian yang telah hadir ke Desa Bantarsari membersamai kami, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan manfaat besar untuk masyarakat tentunya. Amin Pak. Lebih besar lagi untuk bangsa Indonesia. Amin Pak. Ada closing statement yang disampaikan Ibu? Iya, untuk makanan ya Pak ya, untuk strategi pengaman makanan ya harapannya bisa dikembangkan atau dilaksanakan pada UMKM ya, termasuk untuk kebijakan pemerintah dapat lebih berpihak kepada UMKM karena memang perekonomian di Indonesia masih banyak bergantung pada UMKM atau masyarakat seperti itu Pak. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu Dian, luar biasa sekali. Sahabat Desa, demikian perbincangan kami di podcast Desa Bantarsari bersama Politeknik Digital Boas Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.